wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita telah dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi 1443 Hijriah. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang sama-sama kita hormati. Bapak, ibu-ibu, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai beserta bodoh kandung, Yang sama-sama kita hormati. bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Masjid Baitur Rahim Pabalutan, Yang sama-sama kita hormati. Bapak Dr. Zulkifli MA selaku pengisi tausiah kita pada malam hari ini, yang alhamdulillah Bapak telah hadir di hadapan kita semua. Yang sama-sama kita hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, pembawa acara yang sedang berlangsung. Acara kita selanjutnya, Pembacaan wahyi ilahi dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh saudari Wulan dan saudari Rauda. Kepada Wulan dan Rauda, waktu dan tempat disilakan. لقد كان لكم
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Wulan dan Roda. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, maka berjalan dengan lancarlah acara kita dari awal sampai akhir hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara kita selanjutnya, Kata sambutan dari pengurus Masjid Baitur Rahim oleh Ustaz David Amril. Kepada Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang aku hormati, angkunini amama alim ulama syariah Bandai. Yang aku hormati ibu-ibu bunda kandung, yang aku hormati para pemuda dan pemudi, yang aku hormati bapak-bapak, ibu-ibu,
kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Teristimewa Al-Ustaz kita Dr. Zulkifli MA yang akan memberikan santapan rohani Islam untuk kita semua nantinya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan dan tangan yang kita ayunkan yang disertai dengan niat yang tulus karena Allah akan diberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, angku-angku, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi yang kami hormati, himbauan kepada bapak kami, para pemuda-pemuda kami yang masih berada di luar, karena di dalam masih lapang, maka dari itu kami himbau supaya bisa kita sama-sama duduk di dalam masjid dan menyaksikan nanti tausiah serta penampilan bakat daripada pemuda dan pemudi kita yang berkolaborasi dengan mahasiswa IAIN Batu Sangkar. Pertama sekali, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kami selaku pengurus masjid mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas partisipasi Bapak Ibu, para pemuda, para remaja, mahasiswa di dalam memakmurkan Masjid Baitur Rahim Babalutan ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, sudah sama-sama kita saksikan bersama bahwasanya dalam memakmurkan Masjid Baitur Rahim ini sudah terlihat oleh kita, baik itu kita makmurkan dalam bentuk fisik maupun non fisiknya. Kita makmurkan masjid dalam bentuk fisik, langsung kita celiak Bapak Ibu, sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan salero Bapak Ibu jemaah semuanya. Alhamdulillah sudah kita pasang granit di dinding. Sampai kini tukang kita masih mengarajakan di bagian mihrab. Sama-sama kita perhatikan, sama nampak iko karajo tukang kita kini akan menyelesaikan mihrab yang ada di depan. Kemudian menambahkan kamar di samping kanan ambogo. Kalau nanti ustadz kita atau siapapun yang datang kemari, baik itu khatib Jumatnya, bisa beristirahat di kamar yang telah kita siapkan. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan akan segera terselesaikan. Kemudian kami juga selaku pengurus masjid meminta terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh elemen masyarakat, seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang ada di kampung atau sanak kita yang ada di rantau, yang telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid kita kok. Kemudian kami juga selaku pengurus tidak bosan-bosan menghimbau, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat rancak musajid dari segi bangunan wa parancak pulau musajid awak dari segi
berjamaah dan aktivitas ibadah lainnya. Iko himbauan kami, seruan kami kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, mari kita perbaharui masjid kita dan mari kita ramaikan masjid kita. Baik itu maghrib, isya, subuh, dan siangnya sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian Bapak Ibu, kepada angku-angku kami, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa jenuh untuk memberikan masukan kepada kami, kepada seluruh pengurus. Kok ada yang terasa di awak, sampaikan. Jangan pernah Bapak Ibu merasa bosan untuk membimbing pengurus kita di dalam memakmurkan Masjid Baitur Rahim Pabalutan. Dengan bersama kita, insya Allah Bapak Ibu, tidak ada yang tidak akan bisa kita selesaikan. Terakhir, dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah, mari kita teladani Nabi dan kita selamatkan negeri. Kita teladani Nabi dan selamatkan negeri ini. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz David April. Sebelum kita memasuki acara kita selanjutnya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu kami dipersilakan untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan. Kalaulah alhamdulillah, mudah-mudahan sama-sama lama ya Bu. Baiklah, acara kita selanjutnya yaitu penampilan nasyid dari remaja Masjid Baitur Rahim Pabalutan. Kepada remaja masjid, waktu dan tempat kita persilahkan. Dari sampingnya. Turun Bang. Udah yang.
Iya, di situ, berarti situ. Ah, gitu kan. Hah? Ustaz. Ya, ada macam. Hah? Apa? Apa kedua? Hah? Enggak. Sikunya.
Iya, di situ saya belakang. Nah, Kalau saya Terima kasih kita ucapkan kepada remaja Masjid Baitur Rahim Pabarutan. Acara kita selanjutnya. Tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Zulkifli MA. Kepada Bapak, waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang kita hormati para ibu-ibu, mungkin nanti akan timbul pertanyaan, kenapa ibu-ibu yang pertama kali dihormati? Tadi protokol dan pengurus menghormati yang pertama itu adalah angkuh-angkuh yang lama, tapi saya yang pertama adalah menghormati para kaum ibu. Kenapa? Karena kaum ibu lah yang paling pantas untuk bersyukur kehadirat Allah dengan sebab lahirnya Nabi Muhammad. Nah, nanti kita uraikan insyaallah. Yang kita hormati para kaum bapak, ini mama, alim ulama jadi pandai, yang kita sayangi para pemuda, para anak-anak yang akan melanjutkan imarah masjid dan imarah masyarakat untuk masa yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, ambo ceramah bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Bahasa Jawa saja. Ambo rencana tadi ke bahasa Inggris, tapi ambo tidak pandai. Biarlah bahasa Jawa saya. Jadi sebelum melanjutkan, banyak orang mengecewakan ketika peringatan Maulid Nabi itu sesungguhnya adalah memperingati hari ulang tahun Nabi Muhammad. Nah, banyak orang ngecewakan begitu. Iyo atau tidak, tapi sebagiannya iyo. Ini pertanyaan aku yang pertama, mohon dijawab oleh anak-anak, ya, yang kategori anak-anak, ibu-ibu dosa, bapak dosa. Pertanyaan aku adalah, kalau dapet beko bagi 50.000, bosnya tadi pak, dapet beko bagi 50.000. Anak-anak SMA ke bawah. Saya setuju tuh. Jadi kecil apa ibu-ibu, nah kami kok ambo yakin apa ibu-ibu kok rami seorang di kampung hati beliau sana, walaupun ada kepiawaian. Pertanyaan ambo kini adalah ulang tahunan kabaran Nabi Muhammad ini. Kalau dapat kok bagi 50.000. Kalau kurang mereka mau tambah 5.000 lagi. Ya berapa? Marilah. Sampai tahu berapa?
1945. 1945. Ya. Dape atau nggak dape aliyah, Biko ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, Nabi Muhammad kini ulang tahun ngan ke 1945. Nah, betul indahnya, Biko kita cari sejarah. Ada nggak pendapat yang lain? Pendapat yang lain? Aduh, kemari. Silakan kemari. Agak capek steknya, banyak yang berlomba gini. Silakan. 1950 ya. Nah, jadi tadi 1945, kini 1950. Tapi atau tidak dapat, nanti kita uraikan dulu ya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, kalau banyak dana yang berpendapat, payah Dewan Hakim memeriksanya. Jadi, cobalah 3 ya. 3. Masih ada nggak pendapat yang lain? Itu, silakan. Silakan, maju kemari. Nah, silakan. Silakan. Masih ada? Habis. Aku ada mahasiswa agak suram lebar. Silakan. Lah? Ada dah. Nah, pertama dulu Bapak Ibu. Ya. Coba bayangkan dulu. Kini tahun 2021 Masehi. Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Ya. Kalau waktu kurangkan 2021 dikurang 571, maka jumlahnya adalah 1450. Nah, itu tahun Masehi. Ya. Itu tahun Masehi. Ya nah. Ambo bertanya dulu. Ketika tadi bertanya namo. Bertanya namo tadi. Berapa tahun sih? Bertanya tadi 1450. Harusnya yang bersangkutan menjawab 1450 tahun Masehi. Nah, jangan sampai mana? Piti kok ambo belanja ni kok balik. Nah, kemudian kira-kira kalau itu perhitungannya masuk akal tuh. Sebab ini tahun 2021 Nabi Muhammad lahir tahun 571. Kalau dikurangkan berarti berapa? 1450. Betul jawaban tadi. Nah, namun Bapak dan Ibu, ketika kita mengurangkan tahun, maka itu biasanya adalah dikurangi 1 tahun. Sebab tahun yang sama itu adalah angkunya sama. Jadi yang betul adalah 1449 tahun. Nah, itu sebab tahunnya sama. Itu yang wak kurangi. Nah, berbeda dengan Pitiawa 2021 dikurang 571, iya sama.
Sama dengan Pak Daniku ya, kalau awak mangwe paga 10 liang, ya, sajian 10 kalau sampai buah paga, berat anak paganya. Pasti kalau nyoba tamu berkurang iji. Ya kan? Itu matematik kurang pertukangan. Ya. Nah, kalau dia takut masih hijrah, baru Nabi. Kalau dia tahun hijrah, umur Nabi adalah saya yang bisa jawab. Kalau dapet, mungkin tim ribu. Mungkin tim mau bisa ada. Ah, bagi apa pula? Kalau dia tahun hijrah, baru umur Nabi kini. Lain orang juga. Kalau nak ada menjual, masuklah sepuluh lihat. Ayo, silakan. Silakan mari. Sekolah. Silakan. Silakan. Barang ulang tahunan kebaran Nabi Muhammad ini dihitung dengan tahun hijrah 1443 Hijriah. Nah, nanti awak cek dulu ya. Waktu mati. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini tahun baran hijrah. Tahun baran ini 1443. Dari mana ekor tahun hijrah itu? Dari Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Ketika itu Nabi lahir enggak? Enggak, umur berapa Nabi itu? Umur 53 tahun. Jadi berarti harus bapak tambahkan 1400 sampai 23 jo 53 tahun. Berarti tahunnya adalah 1400 sampai 27 tahun. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, karena yang mendekati kepada kebenaran adalah 1450, maka bagian fikih 50.000 kok ke pemenang pertama tadi. Ayo, silakan. Siapa lagi? Silakan. Ya kan, nambah terus ya tadi. Ya, silakan. Ya, nang laki-laki tadi 1900 sampai 5. Nggak betul tuh dong. Ya. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, lain tahu nggak bapak-bapak, ibu-ibu, buat-buatan teka-teki tadi itu? Gunanya adalah supaya awak tahu dengan sejarah. Kau bertanya ke ibu, ya, kalau berapa tahun perkawinan ibu? Aku dapat ada karena ada waktu. Kalau berapa tahun perkawinan awak? Karena ada awak. Ya, tanggal berapa awak meninggal? Karena ada awak. Tanggal berapa awak meninggal? Karena ada awak. Kalau tanggal berapa awak kawin, nggak tahu awak ada nggak ada. Kan itu ya. Nah, jadi awak harus tahu dengan tanggal-tanggal yang sangat penting dalam agama dan dalam hidup awak. Itulah salah satu gambaran Bapak dan Ibu. Kalau kita ingin mengabulkan topik pengajian awak malam ini, mentauladani Nabi Muhammad dan membangun masyarakat, itu sekaligus adalah
Kita harus tahu dengan Nabi Muhammad. Pertama sekali Bapak dan Ibu, ambo tadi mengician bahan mangko kaum perempuan yang pertama sekali harus berterima kasih kepada Allah dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Nabi Muhammad itu lahir berubah itu sekitar 540 tahun setelah ditinggalkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu cuma hidup di permukaan bumi selama 33 tahun. Tapi Nabi Isa sejak dari buayan, sejak lahir, itulah jadi nabi, lah jadi rasul, lah diagi oleh Allah kitabnya namanya Injil. Sehingga Nabi Isa sudah berdakwah kepada umatnya masih dalam buayan. Ketika umatnya masih ragu-ragu tentang kedudukan Nabi Isa yang lahir tanpa ayah itu, dijawab oleh Nabi Isa di dalam buayan, "Inni Abdullah, saya ini adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Saya adalah hamba Allah." Nah, coba bayangkan Bapak dan Ibu, ketika awak tidak usah lama-lama ditinggalkan oleh orang yang awak sayangi selama 100 tahun, lain tak kena jodoh awak kurang dan meninggal awak. Lain tak kena pas saya enggak baru 1 tahun kan itu boleh katakan kan ya, pas saya enggak. Ini contoh asalnya kan awak lain basuh jo laki nenek kakak apa mak awak basuh tak suara ya jo laki nenek saya tak basuh, lebih-lebih laki nenek kan nomor 5 balik tak suara. Nah, karena kalau orang tu nak basuh cenderung ikutan terhadap ajaran itu banyak yang berkurang. Berkurangnya apa sebab berkurang? Karena pengaruh lingkungan masyarakat. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir itu, ya, manusia sudah banyak yang memperturutkan hawa nafsu. Ukuran peraturan adalah hawa nafsu. Salah satu contoh, ketika di zaman Nabi Muhammad, para wanita dibunuh, anak laki-laki dihidupkan, dipelihara. Apa sebab? Sebab manusia ketika itu sudah banyak yang berbuat jahat. Yang berbuat jahat pun lahir dari wanita. Jadi kalau orang lahir dari manusia itu banyak berbuat jahat, maka yang jahat siapa? Manusia. Maka manusia itulah yang banyak dibunuh. Ukurannya itu, ukurannya adalah akal pikiran manusia atau hawa nafsu manusia ketika itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau manusia banyak dosa disebabkan oleh ibunya yang melahirkannya, maka ibu itu adalah atau perempuan itu bukanlah manusia terhormat. Seperti itu pemahaman orang jahiliyah. Nah, yang kedua bapak dan ibu, biasanya yang diwarisi adalah harta pusaka. Tapi di zaman jahiliyah yang diwarisi adalah istri ayah. Jadi kalau ayah itu punya istri lebih dari 2, lebih dari 1, maka kalau ayah meninggal, istri ayah yang salah satu dari istri ayah tadi yang bukan ibu dari seorang laki-laki tadi itu langsung menjadi bini dari anak ayah tadi. Itu artinya apa? Perempuan kedudukannya adalah sama dengan benda. Nah, ketiga bapak dan ibu, ketika
iko di zaman jahiliyah sebelum datang Nabi Muhammad, sebelum datang ajaran Islam, bentuk perkawinan manusia ada beberapa macam. Jadi bentuk perkawinan ada beberapa macam. Salah satu bentuknya seperti perkawinan anak kini kok. Jadi ada pinang meminang dulu. Kalau di Pegalutan mungkin namanya ada tunangan ya Pak ya. Ada tunangan dulu, dikaji bate-bate, larangan-larangan, kemudian diangkatkan oleh walinya. Ada seperti itu. Ada bentuk perkawinan di zaman jahiliyah itu adalah kalau ada nan patui rumah tanggo nan padusi, maka dibuat pengumuman di buku rumah. Dibuat pengumuman di buku rumah, isi pengumumannya diumumkan kepada seluruh masyarakat bahwa di rumah kami ada seorang anak gadis. Silahkan datang maksimal 10 orang. Pengumuman seperti itu, datang maksimal 10 orang. Yang 10 orang laki-laki tadi dipersilahkan untuk mencicipi anak gadis tadi secara bergiliran. Ikut di zaman jahiliyah loh, disuruh mencicipi perempuan tadi secara bergiliran. Sudah tu beko ditanya kan solusi. Kan 10 tadi laki-laki yang datang, nama yang paling ketujuh dinan padusi tadi, maka itulah suaminya. Bapak-bapak ibu-ibu, jangan dicubo-cubo kan lagi kalau baik ke Bukit Tinggi, dicubo dewa kalian orang. Dicubo saya kalian enggak panggil orang. Apa yang nak gaji orang kali cubo orang. Nah, berarti yang 9 orang laki-laki menikmati tanpa ada kewajiban apa-apa. Yang seorang lagi ada harapan yang besar. Itu bentuk perkawinan yang kedua. Bentuk perkawinan yang ketiga, Bapak dan Ibu, sama aja kasusnya jangan tadi, ditunggu dulu. Kalau perempuan tadi, anak gadis tadi sudah hamil, ditanyakan dengan padusi tadi, siapa suami kau sebenarnya? Disuruhnya memilih di antara 10 tadi. Bentuk perkawinan kampe. Nah, ditunggu anak lahir dulu, dicari Josia silopak sama. Josia anaknya tadi sama bantuannya, maka itulah yang menjadi suami dari anak tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, laki-laki memuaskan nafsu, perempuan dijadikan sebagai alat pemuas nafsu. Maka datang ajaran Rasulullah SAW, 3 macam perkawinan tadi dihapus oleh agama Islam. Yang diizinkan oleh agama Islam adalah perkawinan seperti yang dilakukan ini. Kira-kira Bapak Ibu, siapa yang dihormati oleh Nabi Muhammad itu? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, marilah kita banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah, karena Rasulullah sudah menyelamatkan hidup kaum perempuan. Nah, tidak Raden Ajeng Kartini gitu. Nabi Muhammad yang menyelamatkan kaum wanita. Raden Ajeng Kartini bukan menyelamatkan, tapi cuma menyetarakan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, sebelum ajaran Nabi Muhammad muncul, kalau ada di tengah-tengah keluarga itu orang yang meninggal dunia, maka perempuan tidak akan pernah mendapat harta warisan. Tapi yang akan mendapat harta warisan adalah laki-laki yang tertua. Nah, sangat jauh bedanya jalan Minangkabau nanado di Pabalutan. Kalau Jawa siko, kalau ada orang meninggal, karena itu kemapainya, karena padusi laki-laki ini dapat lain. Kalau ratu babadi, kalau ratu pusat
tinggi? Enggak. Nah, kalau tidak dia laki-laki atau sapu tinggi itu hampir mirip awak jo budaya jahiliyah. Tapi acaranya itu mau sampai. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi Nabi Muhammad itu memberikan aturan-aturan yang untuk menyempurnakan kehidupan umat manusia. Belum dari segi akidah, dari segi akhlak, dari segi akidah, nama nantakana untuk bisa jadi Tuhan, itulah Tuhan orang. Kadang-kadang batu, kadang-kadang batang kayu, kadang-kadang lubuk, kadang-kadang gunungan, kadang-kadang tanah-tanah agak tinggi, itu yang dijadikan Tuhan. Kalau akhlak, ya banyak terjadi di zaman jahiliyah itu, murah terjadi perkelahian antar suku, antar bangsa. Kalau di Pabalutan kok corong pernah kali Pak? Barang suku suka Pak? Ampe. Lain tak? Kurang cedek kos Pak? Lain. Kurang pilih? Lain. Kalau orang cedek kos ambut. Kalau orang pilih itu aku ambut. Orang kotor dah suka. Kotor tak ada. Sebab kotor itu mintu ambut. Ya. Ambo mencontohkan itu lah. Lain tak kira-kira terjadi di kampung awak tu? Orang ceniago bercakap di orang pilih. Lain. Kalau di zaman jahiliyah dulu, seluruh orang ceniago pai menyerang ke orang pilih, atau seluruh orang pilih menyerang ke orang ceniago. Amurah bana tu peparang-parang tu. Nah, lalu ajaran Nabi Muhammad mengajarkan seluruh manusia itu sama. Seluruh manusia itu sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, seluruhnya adalah bedanya. Cuma kalau bertakwa kepada Allah, itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita ingin memperingati hari lahir Nabi Muhammad, awal merayakan Maulid Nabi itu, sejarah-sejarah penting seperti itu harus kita kenal supaya tertanam rasa sayang, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam sejarah, Nabi Muhammad itu disenangi oleh siapapun manusia, baik kawan maupun lawan, senang kepada Nabi Muhammad SAW. Apa sebab Nabi Muhammad itu disenangi? Karena ada sifat pada diri Nabi itu yang luar biasa, yang bisa kita umatnya kau memiliki, tapi awak tidak memilikinya secara keseluruhan. Yang pertama adalah sidik. Sidik. Apa itu sidik? Sidik itu adalah benar. Apa itu benar? Nan benar itu adalah nani yo, nani indah. Tapi kalau nani yo, nani indah yo, itu tidak sidik terus. Nani yo tu yo, nani indah iyo juga, atau tidak sidik namanya itu. Ada enggak di masyarakat awak yang iyo, yang indah? Iyo ada enggak? Ada enggak? Kalau ada, berarti awak bisa meniru sifat Rasulullah SAW. Jadi awak harus ingat, nani yo, nani indah. Ambil contoh cik bapak ibu-ibu ya. Nani yo, nani indah. Kini di zaman-zaman terakhir pun itu bapak ibu ya, banyak non muslim, orang yang tidak Islam itu masuk Islam. Ketika lahado tando-tando tertarik inyo kepada salah seorang anak gadis kurang awal, orang Islam, hanya bersedia masuk Islam. Masuk Islamnya, kalau nyolah Islam, tidak ada larangan dalam agama
untuk tidak mengawinkan inyo dengan anak awak. Nah, inyo kawin, datu lah kawin, lah berumah tangga, lah setahun, dia anak cek. Tahun ketiga, dia anak dua. Tahun kelima, dia anak tiga. Tahun ke-6, dia anak 4. Tahun ke-6 tu ngecek lah kan kadusi, kalau anak laki-laki kena kadusi. Odek katanya, rasanya apa ingin kembali ke agama apa? Ingin kembali ke agama. Sudah tu, adik pak, adik musawarahan dulu jo mama, di musyawarah aja ibu dulu, semua suaranya ayah. Baru dikecian kamar, kecian mak, unihna. Surang kau dulu merasai dan mencari duit kau. Kinilah balimu kau jual anak-anak kau. Ia nak pandai dan hidup mencarikan kau. Ya tapi bukan Islam. Udahnya keluar dari agama Islam lagi kira terserah di kau lah. Itu namanya nani yo nani dak yo. Nani yo nani dak yo. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin awak mengikuti Rasulullah, ya, awak pakai aturan Rasulullah itu. Kalau ada orang baru masuk agama Islam, uji dulu. Jangan sampai sih diterima. Jangan diukur Islam itu jangan duitnya. Akhirnya kan, ambil tu masuk malam, jangan duitnya dah kan. Tidak mau orang lamar kok. Jangan diukur aja jubahnya. Jangan diukur aja sahabat singkirnya, ya. Dan diukur dengan pandai bahasa Arabnya, jangan diukur dengan pandai ceramahnya. Selidiki badan dulu. Jangan sampai beko 6 tahun awak mengorbankan 5 orang Islam menjadi non Muslim. Kalau terjadi seperti itu, nani yo, nani dak. Yo. Itu tolong Bapak Ibu diwaspadai itu. Nah, jadi sifat Rasulullah yang pertama adalah benar. Kalau nan tua tu, nan benar tu, mati-matian awak mempertahankan yang benar itu. Kemudian yang kedua, amanah, bisa dipercaya. Nabi Muhammad SAW itu sangat bisa dipercaya oleh orang-orang Muslim dan non-Muslim percaya kepada. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sampai orang menitip barang, sampai orang pataruah Nabi Muhammad itu. Jadi ketika Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah itu, ya, Nabi Muhammad kan pindah dari Mekah ke Madinah malam hari. Maka ketika Nabi Muhammad itu pindah, maka disuruhlah Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Nabi Muhammad. Untuk itu, bukan untuk menipu, tapi untuk membuat ketenangan masyarakat. Sebab Nabi Muhammad pai malam Tuhan. Kalau ribut masyarakat beko, tentu dicari Nabi Muhammad pai. Jadi Nabi Muhammad besok pagi dicari tidur aja oleh Nabi Muhammad di TK tidur aja oleh Nabi Muhammad. Sudah tu beko lama biasa Nabi Muhammad subuh ada jago. Kini alunya jago oleh kiranya dicari nak Nabi Muhammad loh. Barulah ribut masyarakat ketika itu. Coba kira-kira kalau 6 jam Nabi Muhammad berjalan, lah pada jauh itu. Jadi Nabi Muhammad bukan menipu dah, tapi menciptakan supaya masyarakat tentram. Sabuk Nabi Muhammad itu banyak menyimpan amanah-amanah orang. Jadi disuruh tadi Ali bin Abi Thalib mengembalikan amanah-amanah orang kepada Nabi Muhammad itu kepada seluruh masyarakat di Arab itu. Nah, ya bapak-bapak, ibu-ibu, ini amanah loh. Awak mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Kadang-kadang amanah nanggap payah awak untuk memeliharanya. Kalau di kampung Ambo, air sawah itu gak sulit.
dibongkar saja kejunan sawah. Tempuan bukan? Tempuan pun di kayu meninjau. Jadi sawah di bawah, sawah orang yang nampak yang sanang awak mempunyai daya apa caranya? Bongkar saya pematang sawah orang tu, cepet sawah apa daya? Itu namanya tidak amanah awak. Biarkan di orang, biarkan di awak sama-sama butuh haya. Pada orang Minang mengajarkan kalau beraya sawah dati, marangi sawah di bawah. Sabar saja awak, main dia tunggu ke bawah. Tapi kalau dijiri awak tu tidak amanah, nah bongkar. Itu contoh kecil tu terjadi di masyarakat awak. Jadi kalau itu nak terjadi, yang akan datang harus awak memelihara diri, jangan sampai melampaui amanah yang kita pikul itu. Ada aja kadang-kadang di kampung awak ada orang diajak-ajak pasal badan parak. Pasal badan parak apa diajak? Ya, ada namanya? Di kami pasal badan namanya. Semua namanya apa? Batik ya. Biasanya jadi batik itu apa? Apa kayunya untuk batik? Surya. Kadang-kadang ketika baru sedang itu diganti dewa anak surya lain. Dimajuan agak 20 cm. Nah, itu tidak amanah. Tidak amanah. Kadang bapak tahu orang bawa sibuk dan ketemu barang orang. Tadi wayuan, kalau wayu kan berarti harus memelihara. Jadi sifat Nabi dan Nabi adalah amanah. Itu harus memelihara. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu tabligh, menyampaikan. Seluruh yang benar disampaikan, yang salah disampaikan. Yang benar supaya diikuti, yang salah supaya ditinggalkan. Di sebagian orang kadang-kadang menyampaikan itu malik, dan kadang-kadang menyampaikan itu sudah dihukum oleh hukum masyarakat. Beko kalau awak sampaikan yang sebenarnya, kami yang tahu. Nah, misalnya, ambo kenalkan di Dempos ketik Pak Ibu ya, kampung ambo di Bayu Meninjau, tinggal di Bukit Tinggi, Karajo di Batu Sangka. Jadi sadang ambo di Batu Sangka, kiranya agak rapi panamu dengan seorang perempuan. Salah atau betul? Salah tu Bu? Dapat ambo di kursi, salah atau betul? Salah, ya nah. Betul kecil ibu yang tahu, tidak usah disampaikan ke dunia waktu. Betul benar dulu yang tahu. Itu sebenarnya salah karena Jawa. Yang benar adalah yang salah tadi harus bersama-sama kita memperbaiki. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, seluruh kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat itu harus bersama-sama awak memperbaiki. Aku ingin kini memperbaiki masyarakat awak. Ya, ada tradisi yang di akhir-akhir kok dalam hidup awak bermasyarakat bapak dan ibu ya. Kalau kita itu memangku suatu jabatan, misalnya awak jadi diri mama, awak jadi pengurus, awak jadi ketua, kok dapet anaknya, awak jadi nenek mama itu semua duit, jadi ketua itu semua duit. Sebenarnya bapak dan ibu harus awak menyadari bahwa awak kok pasti akan meninggal dunia. Tanda-tanda meninggal dunia itu pencarianlah mulai kabur, abuaklah mulai putih, gigi lah mulai tidak muahnya besaran di geraman lain. Itulah tanda-tanda tua, tanda-tanda kepai. Andaknya awak kok mempunyai yang namanya regenerasi. Nah, anu maksudnya? Contoh, ada seorang bapak jadi nenek mama, nasi dingin sudah bambu, sudah umur awal tua kan,
Nah itu rasanya kalau bantu itu telingo ko laga pakai tangguang dibawa kemenakan kan. Oi Wiyuang, oi Bujang, oi Sultan, rasanya laga tinggi pendakian dan bawa siap-siaplah rai nangka pendakian nambo. Jangan sampai lata gagau surang beko baru bisa digantinya. Nah itu namanya ambo mempunyai sifat taklim menyampaikan. Jadi bapak dan ibu mau salut di masjid Baitur Rahim Papanutan, pengurusnya muda-muda saja salut ambo. Ya, sabuk ada regenerasi, ada peralihan. Ya sampai nanti jadi pengurus satu tuanya, sapi-sapinya jadi pengurus sehingga membaca pengumuman dari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bantu itu be pengumuman boleh. Harusnya salah kan. Bantu itu. Nak belajar. Jadi kece orang Minang supaya nak boleh rasuah rumah itu. Ini orang tukang Pak. Orang tukang kayu deh Pak. Kalau kayu 6 balik panjang sampai disambung dengan 6 balik panjang sampai berapa panjang? Kayu 6 balik panjang sampai disambung dengan 6 balik panjang sampai berapa panjang Pak? 8. Tidak tukang Pak terus. Hah? Saya yang tukang. Nyokan kayu bawah panjang sampai meter. Buat sambungan dia kayu panjang sampai meter. Berapa panjangnya? Tidak sambungan nama itu Pak. Itu bapak tumpuan namanya. Kalau nama sambungan, bapak cuang kayu nanti, bapak cuang lo kayu nanti. Itu pas sambungan nama. Jadi berarti filsafatnya bapak dan ibu, kalau ada orang tua, kan disambung juga generasi dan muda, agak pancuang-pancuang latih orang tua tu kat seketik. Pancuang-pancuang latih dan muda kat seketik. Pabawa kan beko mulus tu. Ketika orang tua meninggal, orang muda langsung pandai menyemayangkan jenazah. Tapi kalau ditunggu orang tua kau meninggal dulu, awak khawatir mungkin main tak pemandian. Nah itu harus saya sampaikan ke bapak-bapak ibu-ibu. Kau dapat dengan azan hari Jumat tu, ya. Tadi suku balik sampai Pak. Sampai nak sebulan sampai minggu Pak. Kan ya. Masing-masing terjadi hendaknya perputaran. Nah Jumat tanggal 1 suku Cenego, Jumat tanggal 8 suku Pidi, Jumat tanggal 5 balik suku Iko, Jumat tanggal 22 suku Iko. Jumat akhir bulan minggu kelima sekali sekian bulan ya, itu biaranan tua puasa. Insya Allah itu akan lulus persambungan di tengah-tengah masyarakat itu. Itu harus mau sampaikan Bapak Ibu. Sebab nanti di Pailuan saji dibangun masjid, tapi nanti tidak sambung antara generasi tua dengan generasi berikutnya. Nangkape sifat Rasulullah itu adalah fatanah. Fatanah itu paswawanya bijak. Nan bijak tu orang Minang ngecean, nan bijak tu ibarat bak membunuh ular dalam angin. Ular mati, palaka ada patah, banyak tidak lusuh. Nah, ular mati, palaka ada patah, banyak tidak lusuh. Baca dulu. Bisa jawab, baca dulu. Membunuh ular dalam banyak, enak. Ular mati, palakanya udah patah, banyak tidak lusuh. Baca dulu. Hah? Baca dulu. Anda itu namanya tidak membunuh ular dalam banyak, membunuh ular di luar banyak namanya. Wawak membunuh ular dalam banyak. Baca dulu. Ya kalau ular mati, panggado patah, banyak lusuh, banyak orang pandai.
bapak ibu-ibu, kalau kita amati udah dalam bani aku, dia berjalan batu eko tuh. Katanya kalau aku cara membunuhnya sambil meleleh. Sampai meleleh. Jadi kalau ingin bawa selamat di dunia kau bapak ibu-ibu kecil orang mana, pakailah kata-kata meleleh. Dia tuh buat data. Ya, contoh misalnya ibu kan punya menantu di rumah, 5 harinya di rumah kalau ya kan gitu ya. Menantu baru loh. Terus aku cek ibu, sultan kalau kerana saya. Lain tak makan di stan pariwa besok kau sabuk pariwanya narasila, bisa lo tinggal pariwa nan nabi. Jangan bantu itu lari menantu beko. Mungkin melering-lering sedikit. Minantu tetap di rumah awak, muka suik awak sampai mintuo anak awak nak tersinggung. Nah, patonang namanya itu bijak namanya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ambo tadi sebelum datang ke Siko membaca di Facebook. Ambo rajin pakai Facebook, ya. Baca cara memanfaatkan masjid. Ada beberapa hal yang dilarang di masjid. Yang pertama, masjid itu tidak boleh dikunci. Yang boleh dikunci barang-barang. Masjid yang kunci-kunci. Sebab ada orang ingin sholat duha, ada ingin orang bertaduh, ya. Jadi usahalah bapak ibu masjid waktu gue ranca-ranca bisa ditutup tapi jangan dikunci. Kira-kira pukul 8 kurang sholat duha. Sebelumnya ke sawah, sholat duhanya dulu. Jadi orang itu bisa juga beribadah. Ada orang pengumuman di musaji, oh ya anak-anak ada boleh masuk. Musaji itu orang sadonya kok, bukan untuk kadang-kadang saja. Lain tahu bapak, ibu-ibu, anak-anak ngecengek mau tahu di belakang itu, tahu apa sebab itu? Itu kan ada anak-anak mau di belakang bermainnya, apa sebab itu? Lain tahu pak, apa sebab itu? Dah dia anak-anak. Makanya mau itu ada anak-anak. Apa? Contoh, anak-anak lamu, wah. Anak-anak mau dari tadi dah. Jadi kata-kata anak-anak itu ke masjid, jadi kata-kata. Cuma sebelum dia datang ke masjid, ayah ibunya di rumah menasihati. Kalau ke masjid jangan main bola. Kalau ke masjid jangan bermain dah. Nah, nggak segan sendiri. Belajar aja kan. Tahu bapak ibu sebab itu. Itu nih anak-anak. Nampak ada bapak-bapak tadi nggak bertangga, berjalan kan? Bapak, ibu-ibu itu loh. Itu nampak kita tambahkan supaya masjid awakku bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nanti kalau ambo pengen main ke sekolah, kira-kira pukul 8, terada ambo untuk sholat duha di sekolah. Ambo patang hari hari Minggu dari Bukit Tinggi 6:30 ambo pergi ke Tampuang. Dan itu berhenti ambo di Matua. Sesudah Bukit Api yang malam dulu pak, ada masjid sebelah kita. Bodoh ambo sudah bodoh ambo bersemayang. Kiranya masjid berkunci saja. Buat sana pengumuman, masjid harus ditutup pintunya, tapi jangan dikunci. Di mana bersemayang dilangkan musaji. Nah, jadi kalau ingin ada generasi yang baik, masjid jangan ditutup karena masjid itu milik semua umat. Kalau ada bapak ibu-ibu baik ke Bukit Tinggi, lapeh batas kota seketik semalam tidak di Gerege ada orang membangun masjid, ya. Itu kini hampir menghabiskan biaya 24 miliar. Pitih itu tidak ada pitih orang Gerege. Pitih orang dari mati bu. Ya. Betul itu aja mungkin masjid apa? Mungkin dari luar banyak orang dari rantau banyak. Nah, jadi masjid kau terbuka untuk semua orang, tapi tolong jaga kebersihan. Itu
Itu harus saya sampaikan ke bapak-bapak ibu-ibu. Jangan dikunci masjid. Apalagi nanti kalau sudah terbiasa masyarakat awak, sebelumnya pergi ke sawah, salat duhanya dulu di masjid, atau beko hari lalu buat salatnya dulu, bekonya balik ke sawah balik. Tidak ada larangan dalam agama. Nah itu bijak buat namanya bapak dan ibu. Jangan sampai awak itu sempit hati awak, tapi tidak bijak menghadapi persoalan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, di Pabalutan itu kini banyak tamu ya. Iya banyak tamu Pak. Banyak mahasiswa. Yang namanya mahasiswa itu kan anak-anak muda sebenarnya. Anak siapa bapak ibu-ibu? Anak kemari itu anak siapa? Anak orang Siko. Kan tidak ada orang Siko sebenarnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya bisa jadi anak orang awal. Jina-jina saja. Jina-jina saja elok selawat jenyo. Ya, salah satu bukti awak elok jenyo kalau ada kerajonyo nak salah nasihati. Jangan dibilang. Awak mahasiswa YIN jago semua subuh indah. Jadi model tu. Nah, buka barari 6:30 mak. Menurut kaji rumah sekolah 6:30 itu masih ada tak sholat subuh? Enggak, ada malunya jawab ada. Besoknya 5:30 baru ada. Tapi kalau di kecian, Aceh dia pindah dari Pabalutan ke sama punya rumah itu. Akan kira benda itu. Ya, di sekolah dilarang udah luar kawin kembali. Dilarang? Enggak. Nah, kalau waktu itu semua di kampung aku. Kuliah orang masih saudara elok, kuliah kawin ke kampung. Tapi nan elok, kalau nan elok jangan terima. Itu jadi beban dia Pak. Kan itu. Nah, jadi tanam-tanamlah kerang dia condong, kerang dia condong dari kini, pagar-pagar kerang dia condong itu untung-untung buahnya jatuh ke kawan. Yang laki dia pusing. Ya kalau di ibu-ibu kok biar menantu laki-laki, biar menantu polusi, semua sayangnya. Semua sayang. Jadi kalau laki-laki misalnya agak pembalihnya, nasihati, nah nanti kalau lebih ke rumah orang, kalau pemalih kok sebentar mintu sayang. Nah pada jalan sih kok, baca lo, punya kepandaian, pada jalan jadi imam, pada jalan mengaji, pada jalan kok. Ambo bapak-bapak, ibu-ibu ya, ambo kuliah dulu di Bukit Tinggi, ya, akhirnya Jombor Bukit Tinggi itu menolongi masyarakat di sekitar tempat tinggal ambo itu, manyabi, mainit, ke sawah, indah digaji. Itu kerja Jombor. Sampai kini, kalau bayi yang mau ke kampung gede itu, kau Ustaz Ansari ya, nggak cakap, nanti kau Ustaz yang kini kau aja. Istilahnya udah lupa orang tu. Nah, anak ngajakan dia siku ajarkan anak-anak awak yang ada siku. Salah satu contoh, pandai tak orang di Pabalutan lo mengawinkan tarung gerimba? Bisa nggak dikawinkan tarung gerimba? Sehinggonya tarung awak, buahnya tarung dan buahnya gerimba, bisa nggak? Kan yang anak-anak itu mungkin di kampungnya bisa, tolong ajaran kamu. Pokok di lapangan apa? Ya sekali ambil kan, kamu mulai 2 macam mulai tampil. Taruh yo, melimpah yo. Seperti itu Bapak dan Ibu, ajarkan. Ya, sebab itu adalah satu kebijaksanaan, kebijakan. Kau nyampang, kan orang luar kampung ada siko kan, yang luar Minang ada siko. Ada. Beko painya ke rumah orang kan, dia biarnya yang minum kok, Pak minum Pak. Dia tangan tidak Pak. Ya, sebab kalau di luar Sumatera Barat biasa saja tangan tidak, tangan suuk sama. Nah, nah kalau di Minangkabau tidak laku tangan kita untuk orang lain, tangan kita untuk awak surang. Jadi bacaranya, kalau awak ingin meletakkan air minum, jangan tangan suuk, walaupun awak membawa dari tangan kita. Ajaran itu. Jangan sampai, nggak berarti masak meletakkan tangan tidak.
Ya, anak-anak awak kan kita ketek. Ambo terus terang bapak ibu-ibu ya, di masa itu ambo pengajian, ya hal-hal yang ngaji-ngaji ambo sampai. Kalau di situ padusi itu paselo atau pasimpu? Hah? Di situ pasimpu atau paselo? Nama kan cak pasimpu atau paselo? Rancak pasimpu. Kalau dokin sarung yang bisa aku pinjam, aku akan contohkan sedikit. Itu dokin sarung di belakang kita, tolong. Ya, tolong aku cukupan. Berasal kalau wak basimpuah tu, lebih-lebih padusi basimpuah tu anggun dan aurat tidak terbuka. Aku contoh gini, itulah sarung. Banyak ke sarung tadi. Puaslah kopi. Aku ingin contohkan bapak-bapak ibu ya. Supaya ada dalam waktu pakai. Kan kalau orang Pakode untuk itu nah. Kalau basilo, ibu-ibu cari ya. Kalau basilo, panik kaki basilo baca rohnya. Itu jangkik kan? Nah, terbuka tak? Kalau awak membuka kau terbuka tak? Terbuka. Sebab kau terbuka kau akhir kan? Terbuka. Panik si kau. Baselo awak ditukar terus selo awak terbuka. Tapi kalau basimpu apa-apa ibu ya, basimpu itu kan betul itu. Panik awak kan? Tak ada terbuka seketik itu. Lah. Tak ada terbuka seketik. Betapa indahnya adat Minangkabau. Kode saja bisa jadi pelajaran. Nah, makanya bapak ibu biasakanlah balik yang perempuan-perempuan tu masih buat. Ijan basilo juga. Tidak anggun, tidak cantik kalau basilo. Kalian mau contoh tadi itu? Kenapa contohnya? Ambo berani, saya sampaikan itu. Sebab ambo yakin banyak orang cenego sekok di sana ambo, banyak orang pilih sekok baku ambo, kan itu. Nah, kalau orang cenego ambo sekok itu berani mau minta nasi. Kalau ke rumah orang pilih itu berani mau minta nasi sekok baku ambo. Hanya orang pilih itu orang polo cenego. Berarti lah sampai tahu di situ. Nah, jadi bapak ibu tolong diajarkan ke anak-anak awal tadi ya hal-hal yang akan lebih baik pada dirinya, termasuklah hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau di Minangkabau bapak-bapak ibu-ibu banyak orang menganggap laki-laki itu tidak ada haknya di harta pusaka. Nan kemenapi harta pusaka itu padusi. Sebenarnya menurut adat bapak dan ibu, seluruh harta pusaka itu boleh untuk laki-laki dan perempuan. Sebab harta pusaka itu yang boleh diambil manfaatnya, bendanya tidak boleh. Bendanya tidak boleh diambil. Jadi banyak ini bapak-bapak ibu-ibu, dulu sana awak laki-laki itu dah malih baik ke rumah padusi ini, ke rumah sana padusi. Sebab sabonnya nggak mendapat apa-apa di situ. Masak sepisang sepandang di suri dapur, balik hati keminta ke sana. Ikut dia tak ke sana, masa harta pusaka dipindahkan ke rumah ini. Nggak apa-apa, bapak-bapak ibu. Santun ni lah di sana laki-laki. Kalau lacoknya ke rumah awak, dicari situasinya nggak basek-basek dua. Akhir kue ojek ni, laki go kali orang kue ojek, hari nak kampit, beko kecai kanyo, tolong bah kami ke sawah agak sehari. Gaji orang ke sawah sehari sekolah. Mana sehari? Mama ku ada. Salah tu. Kue ojek berapa? 2,000 mati macam. Sampai kalinya dia PT 10,000. Tapi beko nyok nolong anaknya, korban mesti. Parah, ibu-ibu itu tuh kalau pandai ke bapak itu.
Tapi kadang-kadang di adat yang salah, nah, masak pisang jadi kira mama kalian pisang yang laki-laki. Waktu anak pandai makan pisang padusi saya laki-laki dan pandai. Kau dapat anaknya menyabi tadi di sawah, bungkuikan mari agak 3 liter, kapai kamar kakak ke pulang, kapai kamar udah pulang, kapai kemauan ke pulang, apa ulah ku bari baru agak sedikit. Kalau ini lo akan dosa laki-laki itu, tidak malu-malu minta tolong pada dosa laki-laki. Itu namanya bijak pada sana. Yang tidak boleh ya. Awak biarkan sawah sepilih yang awak lakukan. Biarlah untuk bini muda awak tidak boleh ya. Tapi kalau hasilnya boleh ya, tidak dilarang. Nah, jadi jangan salah paham awak selama bapak dan ibu ya. Nah, itu sapu itu bendanya memang tetap. Perempuan pun tak boleh mengambil alih. Nah, tapi kalau hasilnya boleh dibagi untuk yang laki-laki. Nah, karena mau laki-laki mungkin bapak-bapak ibu-ibu ya, sayang-sayangilah kami yang laki-laki. Ya, kini di Minangkabau laki-laki itu banyak yang tidak disayang orang. Kalau laki ibu dirantau ke Mari pulang. Bahandak pulang-pulang, Hindu jalan sana tidak boleh. Padahal di orang Minang tu, yang bersana tu, adonan sayari, adonan sejangka, adonan saito, adonan sadaku, pun sana sademu. Pulangnya ke kampung, tidak dapat cik di rumah. Ya, kadang-kadang sangat lo halui basuh tu sana. Apabila uan pulang, patang dulu ke kalian. Lalu dua enak kayaknya pilih kebalian kan. Jadi katanya pilih kebalian. Bila orang pulang kata, alhamdulillah waktu bawa siko, iku ayah nado, ayah putih nado siko, ayah teh nado, manis tu ayah putih. Gado hari lah 3 hari katanya wak, kalamu wan di rumah, mungkin seminggu kok. Karena lado terjadi seminggu Asia-Asia adalah anak ciri khas di Batu Sangkaro lapet dulu sana tadi kerang tahu sekete. Kamu yakin kurang hari raya nanti takana di sana ya? Takana di sana ya? Kalau pada Singkarak itu beras kilo ini lalu gorengmu berapa? Ada 100.000 lain asal ribu baliannya sekilo. Wah, bawalah tu dia ulah, bawalah dia orang para dia ambo pulang anak ketiga di awal kedua suami istri di Bali di salon orang di salon untuk bandar cik dan cik tu aja yakin lah tu ibu ini dan sana laki-laki itu penyayang lo tu kalau dia disayang itu bijak namanya. Itu fatanah namanya. Jadi harta di Minangkabau itu bendanya yang tidak dimiliki, tapi hasilnya boleh dibagi-bagi. Ya, boleh dibagi-bagi, tidak bawaan hasilnya. Ya. Jadi jangan keberatan awak satu dosa laki-laki menikmati hasil usahaku dari ayah dan ibu awak, dari leluhur awak, agit kayaknya. Insya Allah nyokan sayang awak dan santun awak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Ambo tadi sengaja menulis-nulis, tapi tidak jadi yang tertulis kita sampaikan. Ya, untuk itu Bapak dan Ibu, Ambo ingin mengomentari sedikit ayat yang dibaca oleh anak kita di awal tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya kata Allah, pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Jadi di diri Rasulullah itu ada teladan yang akan kita ikuti. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bisa meneladani itu kalau orang itu lagi beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan amuh berzikir kepada Allah secara banyak.
Nah, jadi Bapak Ibu, ya, kita ingin menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, sebagai ikutan, maka pak kuat iman awak. Pak kuat iman awak kepada Allah, sebab Allah lah yang memberi segala sesuatu kawan. Segala sesuatu itu Allah yang memberi kawan. Yakin tak bapak-bapak, ibu-ibu, aku gak makan pisang sih kok? Aku yakin istri yang tak yakin ya kau makan pisang sih. Tapi Allah memberi dari pintu-pintu yang tak terduga. Maka imannya lah Allah itu. Jadi ketika bapak-bapak, ibu-ibu datang sesuatu hal ke diri awak, jangan terlalu ngopi mana, ya. Mungkin ada kebaikan yang diberikan oleh Allah. Awak berjanji, juga kawan, kajotonya awak kali, kilonya terledor seketik, nyuraki, awak sumpah serapah. Di tahu mana lah di awak menumpang, tahu mana lah awak bansai, awak menumpang. Dianggapnya nak berpiti awak kalau lama bayiannya. Jangan seperti itu. Kalau kita beriman kepada Allah, mungkin Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk awak. Mungkin Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk awak. Nah, kemudian wal yaumul akhir. Awak beriman kepada hari akhir. Untuk awak beriman pada hari kiamat. Segala sesuatu yang tidak adil di atas dunia kok, nanti akan kita peroleh keadilan. Jadi kalau sekiranya terniaya awak di dunia kok, di akhirat nanti Allah akan membalaskan kepada orang yang menganiaya awak. Dan wa dzakarallaha katsira, dan hendaklah banyak-banyak berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan tidak banyak di kebetulan yang bid'ah-bid'ah. Banyak bid'ah. Beko kalau lah maulid bid'ah tu. Sebab itu Nabi Nabi Muhammad tu orangnya bid'ah. Maulid Nabi kok diperingati lebih 300 tahun sesudah Nabi Muhammad wafat baru diperingati. Mana kebasuh hadisnya? Nah, itu hadisnya dulu untuk maulid itu. Nah, itu hadisnya. Jadi segala sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah itu, jangan anggapkan itu bid'ah. Yang bid'ah itu adalah kalau yang berhubungan dengan ibadah-ibadah khusus. Semayang subuh berapa di kebetulan? Oh, awak ada sibuk pagi ke? Ada dua saya banyak. Bisa banyak itu dia. Dua awak banyak. Atau bid'ah tu. Saboda Rasulullah ngajar seperti itu dah. Tapi awak hutang berjanji pagi. Dah tahu telefon dia dah bisa membayar ini dah. Dua saya kau membayar bahan kuliah dah bid'ah tu dah. Jadi yang bid'ah itu hal-hal yang berhubungan dengan ibadah khusus. Maulid itu tidak perlu bid'ahnya. Padahal banyaknya bapak-bapak ibu hadir kini bawa untuk bersilaturahmi, untuk mendengarkan pengajian, berancang. Oh, anak-anak kan berjanji tadi. Rasulullah malu berjanji begitu itu. Ya, Rasulullah tidak pandai bahasa awak. Rasulullah bahasa Arab nyanyinya. Ya. Jadi awak tu jangan mudah-mudah bid'ah. Kos ketik bid'ah. Membaca doa bersama bid'ah. Surang-surang boleh tak? Surang datang dulu boleh baca. Akhirnya tak ada doa. Nah, padahal Rasulullah mengajarkan doa hukul ibadah. Doa itu adalah rohnya ibadah. Jadi jangan capek-capek bid'ah. Kalau ada orang mengajarkan kau bid'ah. Tanyaan orang mengajar itu, tidak bid'ah di dunia. Sebab bid'ah itu mau bid'ah. Orang kalau ke sawah sebab mau bid'ah tambah rumah. Oh iya, boleh kau di tanah boleh ada bid'ah tu. Apa nak bid'ah? Rasulullah tidak tahu bid'ah pematang sawah. Dia di mana bid'ah pematang sawah? Air saya tidak tahu makan bid'ah. Ada orang mengajar. Rasulullah bajunya kan gamis. Saya baju sampai ke bawah kan. Awak kini kan baju berpisah sawah. Alam awak apa beda dengan alam Rasulullah. Di alam Rasulullah tu nak ada bandar dari dompet itu. Ya awak syukur kan banyak bandar dari dompet. Kalau awak berkode itu pematang bandar tu tiba di rumah kode dia capiak.
Disesuaikanlah dunia itu dengan perkembangan Allah. Orang siswa bapak ibu ya, ayah kok, pakai baju batik itu semua. Coba nak bawa itu baju bersih. Tapi beliau laku dia nama beliau baju ketika mau kuliah di Jogja, pakai baju batik dia rancak dipakai. Ada kecil ke baju ini dulu. Ini kami apa baju ini dulu. Jadi awak bisa menyesuaikan diri segala mana. Dia sekitar bid'ah. Ika pakai masker apa? Bid'ah tak? Pakai masker itu bid'ah tak? Tak ada Rasulullah masker untuk ikut dulu. Tak ada dulu. Ini kecil itu bid'ah. Itu menjaga kesehatan. Tentu, di Makkah orang merangkik dari situ ke Makkah juga aku. Jodoh ke Padang kan? Dari Padang ke pesawat kan? Nabi Muhammad sih saya contoh. Ya, kamu ada cari untuk sih kok. Kali pasamun untuk sih pun yang kemudian tak tinggi itu ada saya untuk kan. Ya. Jangan sampai mudah-mudah bid'ah mengaji awal anaknya bahwa yang bid'ah itu kalau yang berhubungan dengan ibadah. Kau tukang baru ke bid'ah, berancak sering saja kalau berdebat. Tapi kiranya kita berancak, kalau kita berancak dia lah. Ya. Nabi Muhammad musajinya kan saya kasih saya sesuai. Ada awak keramik. Dah bid'ah bro, apa sebab? Nak nyaman awak beribadah. Jadi itu bapak-bapak ibu-ibu yang menghancurkan jamaah itu ini adalah orang yang suko seketek bid'ah, seketek bid'ah. Apa bid'ah apa? Di zaman Abu Ketek siswa kalau azan bagui corong jo Joseph. Kini mencari corong Joseph kalau suruh. Ada yang menaruh azan. Iko bid'ah dulu zaman Rasulullah. Tapi iko kan bukan untuk ibadah. Iko untuk menyampaikan kaji, menyampaikan dakwah di masjid. Lihat itu. Jadi kadang-kadang sebagian orang seperti bid'ah. Kau makan pisang apa bid'ah tak? Bid'ah kalau yang beli kulinya. Betul itu loh. Buat jual pisang, isi yang saya buat jual apa? Bid'ah loh. Sebab tak biasa seperti itu. Jadi kerajuan saya hidup di dunia pun biasa-biasa. Jangan dikerajukan dan tidak biasa-biasa. Kalau tidak besok jadi kerajuan, jadi masalahnya. Ya. Tadi kan meja aku di mana Bapak Ibu? Sebelum siku di mana Pak? Situ kan? Kecil protokol Pak. Usulan ibu-ibu yang disudui Sinanta, Beko tidak nampak apa sedang ceramah, kalau di tanah meja aku datang. Semarang meja. Tak ada meja apa? Jadi seperti itu kita memahami agama, mudah-mudahan kita sampai kepada agama yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu, jam 9:30 hari, jam 10 kurang seperempat, kamu rasa mungkin kok ibu-ibu kok katakan tua, bapak katakan tua, walaupun dijawab karena kami katakan tua, tapi yang mau kalau mulai katakan tua. Jadi ini satu-satu istilah permainan awal. Saya butuh yang bisa sampaikan, mohon maaf dari Ambo kalau ada sesuatu yang tidak kata ditampil. Jadi kini Ambo ingin mengenalkan diri Ambo kepada bapak dan ibu ya. Nama Ambo Zulkifli, suku Ambo Ceniago, kampung Ambo di Kayu Meninjau. Di Kayu Meninjau. Jadi kalau orang kaya rekreasi ke Meninjau dulu, kalau berjalan kakinya ke situ pasti lewat di kampung. Sebab kampung Ambo itu pas di bawah puncak Lawang Badak. Ya. Tapi Ambo bukan orang danau. Ya, Ambo orang pinggiran danau. Sebab kalau yang orang danau itu Badak jadi mau. Ambo di pinggiran danau. Kemudian Ambo sehari-hari di IAIN Batu Sangka sejak tahun 2003 balik. Sebelum itu Ambo di IAIN Bukit Tinggi. Jadi Ambo pindah ke Batu Sangka sejak bulan Juni tahun 2003 balik. Insya Allah 8 tahun barat 8 tahun 3 bulan 8 tahun 3 bulan Ambo di Batu Sangka ya. Jadi insya Allah anak-anak ibu-ibu mungkin ada yang kenal dan
ambo ke masjid ko baru 2 kali seumur hidup ambo. Yang pertama waktu Jumat sekali ya. Nah, yang kedua begini. Ambo ketika hari Jumat itu ambo kecekkan ke Ustaz David lah 61 tahun ambo nak kamar Ustaz. Bertanya beliau, lah berapa umur Ustaz? Iyalah selama itu. Jadi ambo ketika salat Jumat di Siko dulu itu pertama sekali kemarin. Akhirnya yang kedua, mudah-mudahan panjang hubungan awak dan ambo bercita-cita mudah-mudahan seluruh jamaah itu adalah menjadi saudara ambo. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada awak untuk bisa bersilaturahmi berkepanjangan sebab yang disayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak ibu ambo, nanti dulu terpulang karena alangkah lebih baiknya sebelum kita pulang marilah kita bersama untuk bersalawat supaya apa? Supaya apapun yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustadz Dr. Zulkifli MA. Dengan berakhirnya tausiah yang disampaikan oleh Ustadz tadi, semoga apa yang disampaikan menjadi berkah, mendapatkan ilmu kita dari apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Dan sebelum kita tutup acara, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama untuk bersolawat, untuk supaya apapun yang kita kerjakan ke depannya diberkahi oleh Allah, diberi kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bil ahlil badri ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, bersilaturahmi sesama kita, mempererat tali silaturahmi sesama kita, dan semoga kedepannya kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif lainnya, insya Allah. Dan kami selaku pemuda-pemudi, remaja-remaji pun memohon bimbingan kepada bapak-bapak, ibu-ibu kami, apapun itu masukan bisa disampaikan kepada kami, dan insya Allah kita bersama-sama melaksanakan kegiatan kita yang positif
baik itu di masjid itu maupun yang di luar masjid. Terima kasih.